Nah, ini kalau kita ketik ya, misalkan RMI NU Banten gitu kan. Nah, itu keluar semua karena Kiai Imad itu dulu artikel-artikelnya sering diposting di RMI Banten gitu loh. Nah, di sini itu banyak gitu loh ya, judul-judulnya itu banyak gitu. Nasabnya Ba'alawi ini seputar tentang Kiai Imaduddin gitu kan. Kemudian bantahannya Hanif Alatos itu ada semua di sini. Nah, jadi kalau kita mencari di sini itu tentang masalah Hanif Alatos pasti ketemu gitu kan. Nah, ini sebentar saya tuliskan dulu nih Hanif Alatos ya. Bantahan. Nah, ini kita coba lihat dulu bantahan Hanif Alatos. Nah, ini judulnya itu Rengginang dari Banten untuk Hanif Alatos. Ini kan jawabannya Kiai Imaduddin ini. Nah, jadi di sini itu Hanif Alatos membuat buku sanggahan yang kedua terhadap penulis. Buku itu diberi judul Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Usman. Gitu ya. Nah, catatan atas jawaban Imaduddin Usman terhadap risalah ilmiahnya Muhammad Hanif Alatos gitu kan. Nah, ini yang pertama, Hanif Alatos itu dalam tulisannya, kata Hanif Alatos nih ya, dalam tulisannya Imaduddin mengatakan risalah Hanif ini belum dapat membantah terputusnya nasab Ba'alawi karena dalamnya hanya mengetengahkan tentang pembicaraan para ulama terhadap nasab Ba'alawi dari abad 9. Kemudian ia juga mengatakan ketika ketersambungan dari 345 sampai 996 Hijriah ini tidak ada, maka semua pujian ulama setelah tahun 996 Hijriah tidak berfaedah dalam isbat nasab Ba'alawi. Pernyataan Imaduddin di atas menunjukkan bahwa dia betul-betul tidak membaca risalah ilmiah saya. Padahal siapapun yang membaca risalah tersebut maka akan melihat secara jelas dan gamblang bahwa saya mengutip kesaksian-kesaksian ulama dari kitab mereka sebelum tahun 996 gitu ya. Nah, di situ ya pernyataan Hanif ini ada benarnya. Saya tidak terlalu serius membaca kalimat yang tidak ada kaitannya dengan ketersambungan nasab Ba'alawi. Kenapa? Karena memang yang ingin kita gali adalah ittisalur riwayah. Jadi yang kita pertanyakan kepada Ba'alawi ini adalah ketersambungan sanad periwayatannya. Nasab Habib Ba'alawi yang terputus selama 550 tahun. Yang diperlukan bagi nasab Ba'alawi ini adalah ketersambungan sanad periwayatan dari mulai Ahmad bin Isa yang wafat pada tahun 345 sampai munculnya nama Ubaidillah yang mempunyai anak Alwi pada abad ke-10 Hijriah, yaitu ketika kitab Tuhfatul Talib bima'rifati mayyan tasibu ila Abdillah wa Abi Talib karya Sayyid Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi 966 memuat untuk pertama kali. Sedangkan kitab-kitab yang banyak itu walaupun ditulis sebelum 996 tetapi tidak menyebut nama Ubaidillah tapi Abdullah. Menurut penulis, kedua orang ini adalah tokoh yang berbeda. Gitu loh teman-teman. Artinya di sini ketika kita melihat jawaban sekilas tentang Kiai Imad ini, kemudian kita juga membaca buku keabsahan nasab Ba'alawi yang ditulis oleh tim daripada Robito Alawiyah itu, semua hujah-hujahnya itu menyalahi daripada kaedah isbat nasab. Menyalahi daripada kaedah isbat nasab. Di antaranya ada yang adraj di situ. Yang kedua ada yang bukan kitab nasab sehingga tidak bisa dijadikan referensi di dalam menentukan sebuah keabsahan sebuah nasab. Nah, ini panjenengan tadi kan bertanya ya, kenapa kok hal seperti ini itu menjadi perpecahan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama? Karena begini, Bang Ahmad Nur, kita harus akui bahwasanya sejak berdirinya Nahdlatul Ulama, bahkan sejak zaman Wali Songo, di bumi Nusantara ini belum ada disiplin ilmu nasab itu dimasukkan ke dalam pendidikan formal maupun non formal, termasuk pesantren.
Sehingga semua hujah-hujah yang fakta dan realitanya itu melanggar kaedah-kaedah isbat nasab dari kalangan Ba'alawi itu dipercaya, masih dipertimbangkan oleh para ulama-ulama kita, baik dari mulai tokoh-tokoh elit PBNU sampai ke akar rumputnya. Nah, ketika kita menjelaskan, contoh misalkan ya, ketika mereka membawa-bawa nama Kiai Hasyim Asy'ari, membawa-bawa nama Kiai Maimun Zubair, membawa-bawa nama Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, membawa-bawa nama Syekhana Khalil. Loh, mereka ini tidak tahu bahwasanya beliau-beliau semua ini, ya kan, seandainya memang memiliki statement atau pernyataan tertulis akan keabsahan nasab Ba'alawi, itu tetap tidak bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Kenapa? Karena beliau-beliau ini bukan ulama pakar di bidang ilmu nasab, gitu. Kan begitu, teman-teman. Nah, sebagaimana keterangan di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab. Bagaimana keterangannya? Wala ibrata bitaqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Tidak bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab keterangan-keterangan yang datangnya bukan dari ulama ahli nasab. Kan begitu. Nah, apalagi ya ketika kita tanya nih, dari mana, berdasarkan apa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu Anda katakan telah mengisbat nasab Ba'alawi di dalam kitab Uqudul Lijen misalkan. Lalu seperti apa dan dari mana Kiai Hasyim Asy'ari dan Syekhana Khalil itu Anda anggap telah mengisbat nasab Ba'alawi? Lagi-lagi mereka tidak bisa menjawab itu, gitu loh. Nah, karena apa? Karena di dalam disiplin ilmu nasab itu ada yang namanya kritik sumber. Artinya sumbernya itu harus terkonfirmasi dan tervalidasi. Makanya di dalam kaidah i'timadir ru'ah ya, itu alla takuna mukhalifatan lil usuli. Hendaknya keterangan-keterangan yang ada, yang Anda jadikan argumen itu tidak menyelisihi keterangan-keterangan dari kitab-kitab ulama nasab yang terdahulu. Gitu. Ini yang terakhir. Nah, okay. Saya berkeyakinan dengan yang masih mukibin ya, mukibin kelas berat, kelas akut. Itu saya yakin ulama itu, baik di NU atau di luar NU, itu masih belum membaca kitab-kitab nasab yang dibaca oleh Kiai Imad. Apakah pendapat saya ini betul, Gus? Sebenarnya begini, Kiai Imad itu menulis hasil daripada penelitian ilmiahnya yang berjudul Menakar Keabsahan Nasab Habib di Indonesia. Itu kan beliau melampirkan sumber-sumber referensi, ya kan, betul, yang beliau jadikan argumentasi dalam penulisan buku itu. Betul, nah, betul. Makanya kalau tidak dibaca bukunya Kiai Imad, ya toh, kan kadang-kadang orang itu karena melihat dengan kacamata fanatisme atau melihat dengan kacamata kebencian, maka tidak minat untuk membaca. Padahal kalau kita mau mencari kebenaran, ya kan, dalam rangka menemukan satu solusi untuk meredam kemungkinan terjadi kesalahpahaman di antara umat di akar rumput ini, agar supaya tidak gampang terprovokasi oleh adanya polemik nasab ini, harusnya mereka membaca tuh. Setelah mereka membaca, lalu meneliti sumber-sumber yang dilampirkan oleh Kiai Imad di dalam penulisan bukunya. Tuh. Nah, makanya saya selalu berkata begini, saya tidak mendukung Kiai Imad secara personal, tidak. Tapi saya mendukung Kiai Imad itu karena sumber referensi yang dilampirkan Kiai Imad di dalam penulisan buku tersebut itu bisa saya konfirmasi di dalam kitab-kitab ulama ahli nasab, seperti kitab Rosail, kitab Usul Ilmin Nasab, Al-Kafi, kemudian kitab Muqaddimat, itu semuanya terkonfirmasi gitu loh.
Itu teman-teman. Contoh misalkan ya, ini kan begini, semisal Hanif berhujjah, Hanif Alatos itu berhujjah dengan kitab As-Suluk karya Al-Jandi atau Al-Jundi atau Al-Janadi yang wafat pada tahun 732 ya. Nah, kira-kira nih kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk karya daripada Syekh Bahauddin Al-Janadi yang dijadikan hujjah oleh Hanif Alatos itu bisa diterima nggak? Nah, ternyata setelah kita cross check ya di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab ya, itu pada apa namanya, pada mana ya, nah ini ya kan, nah ini misalkan pada halaman 13 nih ya, At-Thariqus Tsani ya, metode penetapan nasab yang kedua itu Kutubun Nasabin al-Abdal, yaitu kitab-kitab nasab yang berkesinambungan, al-ulama istiqati, yang ditulis oleh para ulama yang siqah, al-muhaqqiqin al-asbat, yang meneliti kemudian menetapkan kebenaran isi daripada kitab-kitab nasab tersebut. Nah, sementara kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk karya daripada Syekh Bahauddin Al-Janadi yang dijadikan hujjah oleh Hanif Alatos di dalam membantah tesisnya Kiai Imad, itu bukan kitab nasab tapi kitab sejarah. Padahal di sini syaratnya untuk meneliti sebuah keabsahan nasab itu adalah Kutubun Nasabin al-Abdal al-ulama'i thiqati al-muhaqqiqin al-asbat, gitu loh. Nah, itu yang pertama Kiai. Berarti kan tertolak itu ya, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk itu ya. Iya. Karena bukan kitab nasab, kitab sejarah. Nah, lalu kita lihat di sini nih ya. Lihat di sini di halaman 167 misalkan. Nah, ini di dalam kitab ini ya, halaman 164 ya. Mawatinul wad'i ya, indikasi-indikasi pemalsuan. Amma madhannul wad'i wal kadhib fil ansabi fanajituhu fi. Adapun madhannul wad'i, indikasi-indikasi pemalsuan wal kadhib dan kedustaan fil ansab di dalam ilmu nasab. Fanajiduhu fi, maka kita bisa menemukannya fi di mana? Nih, di sini ada Kutubul Mu'arrikhin, yaitu kitab-kitab sejarawan. Justru Hanif Alatos kalau menggunakan kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk karya daripada Syekh Bahauddin Al-Janadi, di mana kitab itu adalah kitab sejarah bukan kitab nasab, maka tertolak, bahkan terindikasi adanya pemalsuan data, gitu Kiai. Iya. Nah, ini yang tidak dipaham, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat, gitu loh. Satu lagi bisa, Gus? Silakan Kiai. Iya. Silakan. Jadi menurut Gus ya, apakah mungkin dalam waktu cepat ini Ki Imad ya dan yang pro habaib bisa duduk dalam satu ruangan untuk membicarakan masalah ini? Gimana menurut? Nah, itu yang sedang kami upayakan, Kiai. Yang sedang kami upayakan itu. Makanya kami ya dalam hal ini ya, Guslim misalkan, Guslim itu ya ingin memfasilitasi perdebatan antara Kiai Imad dengan pihak Robito Alawiyah. Itu kan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan polemik nasab ini agar supaya ketemu titik poinnya di mana ini. Yang gratis jangan umrah sampai itu ya. Yang gratis umrah itu. Nggak tahu saya. Intinya yang di Bogor ini. Iya. Ya, intinya yang di Bogor. Tujuannya kan begitu. Termasuk bedah polemik nasab yang akan dilakukan di Cilacap, di kediaman Kiai Salim, Pondok Pesantren Bumi Solawat Sunan Ampel. Itu kan tujuannya adalah untuk mendudukkan masalah polemik nasab ini pada tempatnya. Ya, karena polemik nasab ini ya kan sekarang itu sudah keluar dari jalurnya. Kenapa? Karena polemik nasab ini ya
tempatnya itu adalah di ruang diskusi ilmiah yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh alim ulama dan para tokoh-tokoh akademisi. Ya kan? Nah, ini sudah bergeser, Kiai. Bergeser kemana? Bergeser keluar dari ruang diskusi menuju ke ruang apa? Caci maki, fitnah, framing, penggiringan opini, provokasi. Bahkan ada tindakan-tindakan anarkis seperti intimidasi, persekusi, dan lain sebagainya. Nah, untuk meredam ini semua, maka kita harus kembalikan polemik nasab ini kepada tempatnya, yaitu ruang diskusi, ruang perdebatan yang resmi, ilmiah, berdasarkan metodologi isbat nasab dan metodologi akademik. Gitu. Ya, semoga cepat terrealisasi ini, Gus. Jasanya dari Sumeneb, Madura, Gus. Oke, terima kasih Sumeneb Madura. Terima kasih. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus. Para Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, saya dari Palembang Gus. Oh ya, selamat datang Palembang. Monggo silakan. Ya, saya mau menanyakan kabar-kabar dari berita YouTube itu ada perkumpulan perdebatan nanti di Pondok Pesantren Ibnu Akil. Benar nggak itu Gus? Kapan akan terjadi Gus? Itu masih wacana, karena masih menunggu respon daripada pihak Robito Alawiyah. Kalau dari pihak Kiai Imad kan sudah siap-siap aja gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Perkenalkan saya Gus. Saya dari Monggo. Jakarta Utara. Saya Ye. mau nanya. Terus terang, saya ini antara dilema antara dua kebenaran nasab Alawi atau tidaknya itu masih bingung. Terus terang saya orang awam kan gitu. Nggih. Kalau seumpama secepatnya ada istilahnya diskusi kan kayak kita orang awam itu bisa istilahnya menemukan jawaban benar atau salahnya nasab Alawi. Istilahnya kepinginnya secepat mungkin biar tidak jadi gaduh di antara sesama orang Islam gitu, Gus. Nggih. Jadi begini ya, bagi teman-teman yang awam ya, yang merasa dirinya tidak mengerti dan bingung ya, kita kembali kepada hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Para Habib Ba'alawi itu memiliki hak asasi untuk meyakini keabsahan nasabnya yang bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdasarkan informasi turun-temurun dari leluhurnya. Itu hak asasi. Nah, panjenengan mau percaya ataupun tidak, itu hak asasi panjenengan. Dan tidak bisa dipaksa orang untuk percaya terhadap apa yang kita yakini. Begitu juga kita tidak bisa memaksa orang untuk tidak percaya kepada apa yang mereka yakini. Itulah. Nah, yang melanggar hukum itu kan memaksa orang untuk meyakini apa yang kita yakini, atau melarang orang untuk meyakini apa yang dia yakini. Itu yang melanggar hukum, gitu loh. Adapun sampean tidak percaya Ba'alawi zuriyahnya Nabi, adapun Ba'alawi itu menyatakan dirinya zuriyahnya Nabi, itu hak asasi, gitu loh. Gus, kalau misalkan nanti di perdebatan komentarnya seperti Gus ini, gimana untuk kami menyikapi ketika Robito itu kalah dan bilang kalau meyakini silakan, yang tidak silakan. Nanti mereka bilang seperti itu, Gus. Loh iya kan begini kan. Tadi kan saya sudah jelas sekali itu kan ya, ketika saya berkatakan bahwasanya para Habib Ba'alawi ya meyakini ketersambungan nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW berdasarkan informasi turun temurun dari leluhurnya, itu hak asasi mereka yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi, ya,
para habaib Ba'alawi itu tidak boleh memproklamirkan dirinya, mempublikasikan dirinya sebagai zuriyahnya Nabi karena tidak bisa membuktikan secara kajian pustaka. Itu melanggar hukum. Apalagi sampai memaksa, mengintimidasi, mempersekusi, mengancam, Berarti itu melanggar nanti hukum. ketika perdebatan itu harus ada hitam di atas pulpen itu, Gus. Bukan hitam di atas putih, justru nanti ya toh pemerintah itu memiliki dasar hukum yang jelas ketika kita sudah sepakat bahwasanya ini adalah hak asasi setiap masyarakat Indonesia untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Yang tidak boleh itu kan memaksakan kehendak, memaksakan pendapatnya diterima, memaksakan orang untuk meyakini apa yang dia yakini, atau melarang orang untuk tidak meyakini apa yang mereka yakini. Itu yang melanggar hukum kan? Gitu loh. Saya ini Gus, Bro sama G. Said Kori. Beliau kan Ya. meminta katanya kalau mau di hotel katanya, jangan di pondoknya Kiai Nur Salim. Kalau mau ngundang saya harus ongkosin saya 100 juta katanya, Gus. Kalau misalkan Gus tarifnya mau nanti saya ongkosin di hotel kan gitu. Itu mau nyari duit. Urgensi. Ya, Sebentar gini Bang Sawalun ya, Bang Sawalun gini ya. Urgensinya apa? Kita berdebat dengan Tengku Kori itu dengan mempersiapkan uang sekian juta. Urgensinya apa? Dia bukan Ba'alawi, dia bukan Sohibun Nasab yang sedang kita polemikkan. Urgensinya apa? Ya kan? Kecuali kalau Tengku Kori itu bagian daripada keluarga Ba'alawi, silahkan gitu loh, silahkan, kan begitu Bang. Pada Kemarin dia intinya, bilangnya kan, kemarin dia bilangnya saya sendiri katanya menghadapi Gus Sarip sama Kiai Nur Salim. iya, urgensinya apa? Nah itu Gus ya. Kepentingan Benar, Gus. lah iya kan saya tanya, kepentingan dia apa memaksakan diri seperti itu? Kepentingan dia Ketika dapat dia- Alphard, Gus. Kepentingan Dapat ngurusin mobil nasab Alphard orang dia, juga Gus. buat apa? Gitu loh. Kan begini ya, Tengku Kori itu yang menantang debat terhadap saya, ya kan? Nah kebetulan kami itu akan mengadakan bedah polemik nasab di Cilacap. Ya monggo datang ke Cilacap, gitu loh. Kita fasilitasi tempat penginapannya, konsumsinya, Katanya kalau di pondok itu kemudian bau. transportasi. Pengennya di hotel katanya. Di pondok katanya bau, Gus, katanya tuh. Ya inginnya masyarakat itu kalau debat diskusi ya Ba'alawinya datang, terus Yai Imad juga datang gitu. Biar sama-sama clear dan cepat selesai. Kegaduhan Nah, iya. masyarakat khususnya di NU. Kalau selain NU mah mungkin Dari dulu masalah. mah Kalau di Mas NU Yai jadi Imatnya yang yang nggak di bawah ini datang-datang. bertengkar, di bawah masyarakat bawah bertengkar antara percaya dan tidak percaya kan gitu. Anu host, itu tadi barusan yang gambar perempuan tuh diblokir. Oh, kenapa itu? Saya tidak suka karena dia naik tidak uluk salam tidak apa, tiba-tiba dia berbicara seperti itu, saya tidak suka. Oke. Terserah sampean mau seneng sama saya mau ndak silahkan, yang penting aturan di room ini siapapun boleh naik asalkan menjaga adab kesopanan dalam bernarasi ya. Intinya ya kita Dan saling juga- menghargai aja. Saya iya. dinaikkan ini juga terima kasih Gus. Sebenarnya dari kemarin kepengen naik tapi nggak diterima terus, jadi kepengen ya otomatis Karena gini loh. secara online juga bertanya Iya. mendapatkan ilmu dari Gusnya kan. Jadi gini loh teman-teman, ya saya itu akan menghargai sampean kalau sampean bisa menghargai publik. Ini kan ranah publik gitu loh. Kalau Anda mau membantah tesisnya Kiai Imad, bantah dengan narasi ilmiah, bukan dengan narasi yang nggak jelas gitu loh. Gitu.
Kan tidak jelas kan kalau dia mengatakan Kiai Imad dari dulu diundang nggak datang-datang. Nah itu kan narasi nggak jelas. Masa kita harus menjelaskan dari awal tentang kejadian debat yang Banten? jadi jelas-jelas yang datang tidak mewakili Robita Alawiyah kan gitu maksudnya. Kalau jelas mewakili kan mending, ini kan ditanya nggak mewakili, jadi kan ribet. Betul. Tadi betul. perdebatan di pesantren Ibnu Akil itu belum benar-benar terjadi, Gus ya. Belum. Masih wacana itu. Belum. Ya, belum. Itu kan masih menunggu ya. Itu masih menunggu siapa respon daripada Ba'alawinya. Masih menunggu respon. Ya, tolong Berarti sebentar Bang, tolong para moderator itu yang tappingan nggak jelas itu diblokir aja, nggak usah takut, diblokir aja. Gus, Blokir jadiin aja. saya Muhammad, Gus. Jadiin saya Muhammad biar saya Sebentar. Oke. Iya. Karena mengganggu jalannya diskusi itu. Oke, Bang Sawalun, silakan lanjut, Bang Sawalun, silakan lanjut. Lupa saya tuh. Ya gini aja, Gus. Kalau di Palembang ini Ya. kan, Gus, kemarin kan yang dulu sebelum nasab Ba'alawi ini dirungkatkan, itu yang lagi tendernya itu Habib Bahar itu. Dia diundang terus di Palembang. Nah, ini yang mungkin naik ini Said Qori. Jadi otomatis nanti Maulid Nabi pasti ngundangin Said Qori, Gus. Maksudnya kalau memang dia ngundang Said Qori berarti kan dia bertumpu kepada Said Qori Iya, yang membelanya. ya enggak apa-apa. Begini loh teman-teman ya. Kan Teguh Qori itu kan menantang saya untuk berdebat. Ya kan? Silakan datang ke Cilacap kalau mau berdebat, difasilitasi oleh Kiai Salim. Ya kan? Nah, kalau dia tidak mau debat di Cilacap, ya sudah. Nggak ada kepentingan, nggak ada urgensinya kita meladeni orang seperti Teguh Qori itu. Kenapa? Karena dia bukan Ba'alawi. Gitu loh. Dia bukan Ba'alawi. Lebih berapa tahun ini, Gus? Robito Alawiyah ini tidak berani untuk mengeluarkan hujatnya itu bersama Kiai Imaduddin sampai sekarang ini, berarti nasabnya itu mungkote, Gus ya. Memang kan secara fakta sejarah dalam ilmu nasab itu, nasabnya Ba'alawi itu kan mardud. Nasab yang tertolak. Meredup dan Kenapa? istilahnya. Karena tidak ditemukan sumber periwayatan daripada silsilahnya. Sumber periwayatan silsilahnya itu terhenti di abad ke-9 Hijri. Itu pun sumbernya bukan nasabah. Sumbernya adalah kitab Al-Burqah Al-Musiqah. Gitu. Dan perlu diketahui teman-teman, bahwasanya dengan pergerakan daripada Umel Abbas dan kawan-kawannya di dalam berkeliling sampai ke luar negeri mencari manuskrip-manuskrip untuk mengesahkan nasabnya Ba'alawi, itu sudah menjadi bukti bahwasanya nasab mereka itu belum final, belum sahih final, tapi masih dalam proses penelitian. Iya benar, Gus. Siap. Kalau Benar, nasab Mas yang Kakak, Gus. sudah sahih, kalau nasab yang sudah sahih, ketika Tidak kemana-mana, ditanya Gus ya. landasan referensinya, ya kan, dia akan gampang menunjukkan kitab ini, selesai. Gitu loh. Nggak nunggu Iya 5 kan? tahun, Itu Gus ya. Nah, iya, apalagi Robito Alawiyah itu berdiri hampir 1 abad loh teman-teman. Ya kan?
Berdirinya Robito Alawiyah itu kan 1928 toh. Masa Nyai- bangunan yang sudah Menyai Sumpah berdiri Pemuda megah berarti Gus ya. selama itu, saya tidak peduli itu, saya tidak bahas Sumpah Pemuda atau apa, enggak. Itu lain pembahasan itu. Robito Alawiyah yang sudah berdiri megah dari mulai 1928 sampai sekarang, masa iya untuk membuktikan keabsahan nasabnya saja masih membutuhkan Rumel Abbas, Wafi, Idrus Romli, Muhammad Nafis dan lain sebagainya untuk mencari keliling dunia manuskrip-manuskrip yang mendukung nasab mereka. Logikanya bagaimana itu? Kira-kira. Gitu. Kayaknya pakai mukaddam. Assalamualaikum. Ini kita bicarakan logika ilmiah. Waalaikumsalam, Kang Ansor, monggo silakan Kang Ansor. Kalau saking demak kedatangan itu. Nggih, monggo.